Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Elang di channel Kere Hore Store. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan terus dilancarkan rezekinya ya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan kepada kalian sebuah PC gaming Kere Hore yang satu ini. PC pesanan owner kami yang hanya punya budget sekitar 2 jutaan saja ini dirakit hanya untuk bermain game Valorant dan Genshin Impact saja. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah, yang pertama, komponen apa saja yang saya gunakan, kemudian proses perakitan, lalu kita juga akan melakukan pengetesan pada beberapa game yang sudah saya siapkan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Oke, yuk langsung aja kita bahas. Jadi untuk motherboardnya saya masih menggunakan motherboard yang sama seperti rakitan PC sebelumnya, yaitu motherboard dari merek Gigabyte dengan tipe H61. Akan tetapi kali ini saya menggunakan seri yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini saya menggunakan motherboard H61 dengan seri S2PR3. Jikalau kemarin saya menggunakan Gigabyte H61 seri DS2 di mana motherboard tersebut belum memiliki port untuk USB 3.0, namun di motherboard seri yang saya gunakan kali ini sudah terdapat port USB 3.0 di motherboardnya. Terlihat sedikit lebih keren bukan? Kemudian untuk prosesornya, dikarenakan rakitan PC kali ini ownernya hanya punya uang sekitar 2 jutaan saja, namun ingin digunakan untuk bermain game sekelas Genshin Impact, maka kami mengakalinya dengan hanya menggunakan prosesor Intel Core i3-3240 saja, yang tentunya masih murah di pasaran. Lalu untuk memori RAM-nya, di sini kami menggunakan RAM dengan merek berbeda, yakni HyperX Fury dan Corsair Vengeance dengan masing-masing berkapasitas 4 GB dan memiliki kecepatan yang sama tentunya di 1600 MHz, jadi totalnya 2 kali 4 GB sama dengan 8 GB. Kemudian untuk VGA-nya, kali ini kami menggunakan VGA dengan merek Digital Alliance, dengan chipset dari Radeon R7 2240. Salah satu VGA terbaik di zamannya ini sudah berkapasitas VRAM 2 GB tipe memori GDDR5, buswidth-nya 128 bit. Bandwidth dari VGA ini pun sudah mencapai 73 GB per detik. Saya rasa VGA ini sudah cukup mampu memainkan game sekelas Genshin Impact, dan karena VGA ini sudah support dengan DirectX 11 tentu saja VGA ini sudah bisa bermain game dengan standar harus memakai DirectX 11 seperti Valorant dan game lainnya. Untuk storage-nya, karena saya sangat benci dengan loading, dan booting yang terlalu lama dan juga budgetnya yang sangat sedikit, jadi saya memutuskan untuk hanya menggunakan storage berupa SSD SATA dengan merek Apache Panther berkapasitas 128 GB, ya setidaknya cukup sampai owner bisa upgrade lagi ke depannya. Part selanjutnya power supply. Mungkin kalian akan tertawa melihat ini, ya benar, saya hanya menggunakan power supply dengan merek SPC, yang mengklaim bahwa PSU ini memiliki daya sebesar 550 watt, ya saya pun tidak yakin dengan itu, namun karena saya pikir TDP dari keseluruhan komponen yang saya gunakan masih terbilang rendah, ya PSU ini saja mungkin sudah cukup untuk menampung beban TDP PC ini. Selain itu juga ini dikarenakan sisa budgetnya yang tinggal sedikit, si owner juga ingin tampilan PC-nya menarik jadi sisa budget dipakai untuk beli casing gaming dan fan RGB ketimbang untuk beli PSU yang lebih meyakinkan. Ini dia casingnya. Casing ini bermerek Paradox Gaming Coldstream, ya walaupun casing ini belum tempered glass alias masih menggunakan akrilik, tapi seenggaknya tampilannya sudah cukup menarik ya kan? Wajar saja casing seharga 300 ribuan. Tadinya saya ingin menggunakan casing Armageddon TR1000 yang sudah tempered glass di harga yang sama, namun karena barangnya susah dicari, jadi saya ambil yang ada aja lah ya. Lalu sebagai hiasan sekaligus pendingin suhu prosesor, saya menggunakan cooling murah dari merek PC Cooler. Cooling ini seharga 100 ribuan aja. Tampilan sudah menarik dengan RGB rainbow statis di kipasnya. Saya pikir dengan ukurannya yang cukup besar, performanya juga seharusnya bagus untuk mendinginkan prosesor ini, ya setidaknya lebih baik daripada cooling bawaan Intel. Terakhir saya pun menambahkan 2 buah fan RGB di depan untuk udara masuk, dan satu lagi di belakang untuk exhaust-nya, sekaligus menggantikan fan bawaan casingnya yang saya pikir kurang menarik karena RGB-nya tidak rainbow. 3 fan ini juga bermerek PC Cooler sama dengan merek cooling prosesornya, ya PC Cooler memang terkenal dengan harganya yang pas di kantong.
Itu tadi keseluruhan komponen yang saya gunakan di rakitan PC gaming 2 jutaan kali ini. Sekarang kita langsung aja masuk ke tahap perakitan. Oke, tetap tonton video ini sampai selesai ya.